Halo teman-teman, kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman horor jaga malam di rumah sakit. Baru beberapa bulan aku pindah kerja ke rumah sakit lain. Walaupun statusku adalah perawat baru, namun pengalamanku cukup bisa diperhitungkan. Aku telah bekerja di 5 rumah sakit sebelumnya, namun ini adalah pengalaman hororku yang pertama. Jadi saat shift malam, jumlah perawat yang jaga tidak akan sebanyak jumlah perawat yang jaga di siang hari. Malam itu kami hanya bertiga untuk memegang satu ruangan, sehingga kami akan lebih sering bolak-balik ke ruangan pasien jika ada yang memerlukan bantuan kami. Tet, bunyi bel dari ruangan pasien. Mendengar bel itu, temanku segera bergegas menuju ruangan rawat inap. Kebetulan jalan dari ruangan jaga menuju ruangan rawat inap harus melewati lorong yang terdapat sebuah ruangan kosong yang gosipnya cukup horor. Ruangan kosong itu berfungsi untuk gudang sementara. Menurut desas-desus yang ada, jika malam ruangan itu harus ditutup, dan saya sendiri tidak mengerti mengapa harus begitu, teman-teman. Ketika berjalan menyusuri lorong, temanku melewati ruangan kosong itu, dan kebetulan pintunya tidak tertutup. Ruangan itu sangat terang, mungkin cleaning service lupa menutup dan mematikan lampunya. Saat temanku melewatinya, ia menoleh ke dalam ruangan itu dan melihat ada sebuah kursi kosong yang depannya menghadap ke jendela. Setelah selesai membantu pasien, temanku kembali ke ruangan jaga. Mau tidak mau, dia harus melewati ruangan itu kembali. Ruangan itu masih terang dan pintunya belum tertutup. Saat melewati ruangan itu, ia kembali menoleh ke dalam ruangan itu, dan seketika itu ia merinding dan sangat ketakutan. Karena kursi yang dilihatnya tadi ujungnya telah berubah menghadap ke arah pintu. Cleaning service sudah pulang semua saat itu, jadi tidak akan ada orang yang masuk ruangan itu. Temanku berlari sekencang-kencangnya ke ruangan jaga dan wajahnya cukup ketakutan saat bertemu kami. Dia gemetaran sambil membisu, teman-teman. Kami semua hanya tertawa saat itu, termasuk aku, karena kurang percaya dengan cerita horor temanku itu. Saat sedang mengobrol hal lain, tiba-tiba tet, suara bel berbunyi. Kini giliranku yang harus menangani pasien. Ruangan pasien ini beda lorong, jadi tidak perlu melewati ruangan kosong itu. Setelah sampai di ruangan pasien, ternyata pasien itu minta infus baru, sehingga aku harus ke lantai atas untuk mengambil infus baru, teman-teman. Saat berjalan menuju lift, dari jauh aku melihat dengan jelas ada seorang staf pantry yang membawa nampan beserta makanannya masuk ke lift. Aku sempat berlari untuk mengejar lift itu, namun terlambat karena sudah tertutup. Tungguin dong, gumamku saat itu. Sempat menunggu dan tak sengaja mataku menoleh ke display panel. Kok standby di lantai 3 ya? Gumamku heran. Aku bengong melihat display panel itu dan menekan tombol naik. Tring, pintu lift tiba-tiba terbuka. Wah, kemana staff pantry tadi ya? Gumamku dalam hati. Aku masuk ke dalam lift dengan wajah bengong dan menuju lantai 4. Setelah mengambil infus, aku kembali turun menggunakan lift. Namun saat itu aku masih bingung kemana ya staff pantry tadi. Aku langsung merinding, teman-teman. Apakah yang aku lihat tadi adalah makhluk halus yang menyerupai staff pantry? Saat aku kembali ke ruangan jaga, aku menceritakan hal ini kepada teman-temanku. Mereka pun langsung merinding semua karena dalam satu malam ada 2 cerita horor, teman-teman. Semenjak saat itu aku jadi lebih waspada, teman-teman, kalau jaga malam di rumah sakit itu. Sekian dulu, teman-teman, cerita dari saya. Kalau teman-teman punya cerita horor, boleh ya tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, teman-teman. Dadah.